just looking at you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Setia Muntai. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan materi wewenang dan kekuasaan dalam manajemen dengan dosen pengampu Fahri Isos MAP. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 12 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja kita beralih pada video presentasi kami. Saya Nur Hatimah, di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Nur Hatimah dengan NIM 2022261, kemudian Aisyah dengan NIM 2022228, Aulia Rahmah dengan NIM 2022231, Markiyah dengan NIM 2022247, Muhammad Akram Ramadhani dengan NIM 2022250, Muhammad Irfan dengan NIM 2022253, Nadia Sapitri dengan NIM 2022259, Novita Adelia dengan NIM 2022263, Putri Amalia dengan NIM 2022265, Syahid dengan NIM 2022271, Siti Rahmah dengan NIM 2022274, Widya Astuti dengan NIM 2022278. Kami akan membahas materi wewenang dan kekuasaan dalam manajemen. Wewenang atau autonomi dalam manajemen adalah hak untuk mencapai tujuan tertentu, di mana hak untuk memilih dan mengambil tindakan dalam menjalankan tugas, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Wewenang menurut para ahli. Yang pertama, Louis Allen menyatakan bahwa wewenang merupakan jumlah kekuasaan dan hak yang dilegalisasikan pada suatu jabatan. Yang kedua, Harold Kohn menyatakan bahwa wewenang adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Yang ketiga, J.R. Terry menyatakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan resmi dan jabatan untuk menyuruh pihak lain dalam bertindak taat kepada pemilik wewenang. Ada dua pandangan mengenai sumber wewenang. Yang pertama ada teori formal berpendapat bahwa wewenang ada karena seorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Yang kedua ada teori penerimaan bahwa wewenang seorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Syarat-syarat pemberian wewenang. Yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, keputusan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan organisasi. 3. Bukan kepentingan pribadi. Yang terakhir ada kesiapan fisik dan mental. Kekuasaan. Menurut Prof. Dr. Sukanto Rekso Hadi Projo dan Dr. T. Haji Handoko berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempunyai pengaruh, mengubah perilaku dan sikap individu. Dan menurut Max Weber mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki dalam hubungan sosial untuk melaksanakan kemampuan sendiri meskipun mengalami perlawanan.
Macam-macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan balas jasa. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Ini cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mengurangi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, kekuasaan sah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Kekuasaan ini berasal dari proses resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi birokrasi ataupun pemerintahan. Kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir, kekuasaan panutan. Kekuasaan panutan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Batasan wewenang dan kekuasaan. Ada internal, yaitu AD atau ART organisasi, anggaran atau budget, kebijaksanaan peraturan dan prosedur, dan deskripsi jabatan. Dan ada pun eksternal, undang-undang dan peraturan pemerintah, perjanjian kerja kolektif, perjanjian dengan dealer dan supplier, dan pelanggan. Delegasi wewenang dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan delegasi. Yang pertama, menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan gerasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Yang terakhir, menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil yang dicapai aktivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan manajer sukses dan manajer tidak sukses. Syarat pendelegasian yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab wewenang. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta menyelesaikan kerja. Yang kelima, memberikan pelatihan. Yang keenam, pengawasan yang baik. Kesimpulan dari materi kami, kekuasaan adalah kapasitas untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam arah diinginkan. Wewenang adalah hak untuk memengaruhi orang lain dengan cara tertentu dan menjadi dasar yang penting dalam organisasi formal. Pengaruh potensi yang berasal dari posisi manajer dalam organisasi disebut kekuasaan posisi. Dan hal ini termasuk kekuasaan yang memiliki legitimasi, kekuasaan yang memberikan penghargaan. Pengaruh potensi yang berasal dari orang yang berada dalam posisi kepemimpinan disebut kekuasaan personal. Dan hal ini termasuk kewenangan berdasarkan keahlian dan referensi. Jadi, keberhasilan manajer amat tergantung pada cara menggunakan kekuasaan. Pemimpin yang efektif akan menggunakan kekuasaan dengan cara yang halus dan hati-hati sehingga dapat meminimalkan perbedaan status dan menghindari ancaman terhadap harga diri target. Pemimpin yang menerapkan kekuasaan secara arogan, manipulatif, dan terlalu mendominasi kemungkinan akan menghadapi kebencian dan penolakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see